Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didi Watama Muharam. Saya dari kelas PGC Penjas 5C, NIM 1807026 absen 17. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kedaruratan medis 2 yang meliputi pingsan, kejang, ayan, dan pingsan. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang demam. Apa sih yang maksud demam? Jadi, demam adalah reaksi tubuh atas atau reaksi imun terhadap virus atau bakteri yang masuk ke dalam tubuh kita. Jadi bisa disimpulkan bahwa demam tersebut merupakan reaksi dari perlawanan imun terhadap bakteri yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, jadi yang disebut demam itu sebenarnya bukan penyakit, tapi merupakan reaksi atau kontraksi dari tubuh kita. Nah, yang selanjutnya yaitu bagaimana sih cara penanganannya. Nah, yang pertama cara penanganannya yaitu kompres bagian kepala dengan air hangat. Nah, mengapa tidak dengan air dingin? Karena air hangat bersifat rileks dan menenangkan. Nah, air hangat berguna untuk menenangkan pasien dan juga bisa lebih menstabilkan suhu tubuh. Yang kedua yaitu dikompres dengan air hangat. Dikompres suhu tubuh dengan air hangat. Nah, dikompres dengan air hangat suhu tubuh itu berguna untuk menyegarkan tubuh dan juga menstabilkan suhu tubuh tersebut, karena air itu bersifat menyegarkan dan juga menstabilkan suhu. Nah, yang selanjutnya yaitu pakailah pakaian yang tipis, jangan pakaian yang tebal. Mengapa pakaian yang tipis? Karena pakaian yang tipis bisa menyebabkan si suhu tubuh tersebut menjadi turun dan menstabilkan dengan suhu ruang. Apabila menggunakan pakaian yang dalam, pakaian yang tebal dapat menyebabkan si suhu tubuh tersebut meningkat dan menyebabkan si demam tambah tinggi. Nah, yang selanjutnya yaitu jika demam tersebut sangat tinggi terus menerus, bawalah ke rumah sakit atau IGD terdekat. Nah, yang terakhir, berilah minum pada pasien yang menderita demam. Karena apa? Karena di dalam suhu tubuh yang tinggi dan cairan dalam tubuh tersebut akan menguap dan mengakibatkan dehidrasi. Nah, untuk mencegah dehidrasi tersebut, diwajibkan kepada pasien untuk terus diberikan minum secara berkala dan teratur supaya menghindari dehidrasi. Nah, yaitu kejang. Nah, kejang yang dimaksud adalah gejala atau kontraksi dari otot yang tidak bisa dikendalikan oleh tubuh manusia. Jadi pada saat kejang tersebut, si gerakan otot itu menjadi sangat liar dan tidak terkendali. Nah, penyebab dari kejang tersebut ada beberapa penyebab. Yang pertama yaitu infeksi, yang kedua itu keracunan alkohol dan obat-obat terlarang, yang ketiga stroke, yang selanjutnya yaitu hipoglycemia, yang selanjutnya itu yaitu ayan. Dan untuk pertolongan pertamanya ada beberapa langkah. Yang pertama yaitu jauhkan si penderita dari keadaan atau benda-benda yang berbahaya seperti pisau dan benda tajam lainnya. Yang kedua yaitu atur napas dari si pengguna atau si penderita ayan. Karena apa? Karena pada saat kejang tersebut diusahakan napas itu diatur semaksimal mungkin atau setenang mungkin supaya bisa menstabilkan keadaan pada saat terjadinya kejang. Yang kedua, yang selanjutnya itu jangan melawan pada saat kontraksi otot. Karena apa? Karena pada saat otot kita berkontraksi atau bereaksi, kita tidak bisa mengatur atau mengendalikan otot. Nah, apabila kita melawan pada saat terjadi hal tersebut, maka akan terjadi hal yang fatal terhadap sel-sel atau otot yang ada di dalam tubuh kita. Nah, yang terakhir itu jangan berikan mulut jangan berikan penyumbatan terhadap mulut. Karena apa? Karena penyumbatan terhadap mulut bisa menghambat saluran udara yang berada di tubuh kita dan bisa menyebabkan si kejang tersebut bertambah parah. Nah, apabila si kejang tersebut sudah selesai atau sudah reda, berikanlah dia minum dan berilah dia istirahat total atau istirahat yang benar-benar total. Nah, dan yang terakhir, apabila si penderita tersebut tidak kunjung sembuh atau terjadi gangguan pada pernapasan pada saat kejang, cepatlah bawa ke rumah sakit terdekat atau IGD.
Yang ketiga yaitu ayan. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, ayan juga termasuk dari kejang. Akan tetapi, ayan atau epilepsi yaitu penyakit yang disebabkan oleh gangguan terhadap sel saraf pusat yang menyebabkan gangguan kepada gerakan-gerakan atau pola gerakan tubuh. Nah, biasanya si ayan tersebut disertai dengan kekakuan atau kekakuan dari otot. Nah, untuk gejala atau gejalanya, yang pertama yaitu kejang, yang kedua yaitu mulut berbusa atau berbuih, yang ketiga itu otot merasa kaku, yang keempat itu terjadinya kelelahan setelah terjadinya ayan. Nah, ada beberapa penanganan yang bisa kita lakukan saat penderita atau ada penderita yang terjangkit epilepsi. Yang pertama yaitu jangan panik. Nah, yang kedua itu miringkan si badan pasien itu ke kiri atau ke kanan. Fungsinya untuk menghindari dari cairan yang keluar dari mulut itu tertelan dan bisa menghambat dari saluran pernapasan si penderita. Yang selanjutnya yaitu jauhkan si penderita dari bahaya-bahaya seperti pisau dan benda-benda lainnya. Yang selanjutnya yaitu pastikan atau pantau si pasien tersebut napasnya itu berlangsung secara lancar atau tidak. Jika terdapat gangguan terhadap pernapasan, segeralah bawa ke rumah sakit dan IGD terdekat. Dan apabila sudah siuman atau sudah tenang, berilah dia minum dan berilah dia istirahat yang total. Jangan berikan dia obat-obatan tambahan karena dia memerlukan butuh waktu untuk merecovery atau menstabilkan tubuhnya kembali. Atau yang keempat yaitu pingsan. Nah, peristiwa pingsan sering dijumpai di beberapa kegiatan. Nah, penyebab dari pingsan tersebut yaitu kurangnya asupan darah ke otak. Nah, untuk gejala dari pingsan tersebut yang pertama ada keringat dingin, kepala pusing, mata berkunang-kunang, dan juga lemas. Dan juga yang terakhir yaitu hilang kesadaran. Nah, ada beberapa penanganan pertama yang bisa kita lakukan pada saat pingsan. Yang pertama, bawa ke tempat yang aman. Tempat yang aman yang disebutkan di sini yaitu tempat yang jauh dari keramaian dan tempat yang teduh. Yang selanjutnya yaitu longgarkan baju-baju yang mengikat kepada si pasien. Ini berguna untuk melancarkan seluruh aliran darah yang ada di tubuhnya. Nah, selanjutnya yaitu berikan wewangian yang berguna untuk merangsang dari si pasien tersebut. Dan selanjutnya yaitu jika si pasien pucat atau memiliki wajah yang pucat, segeralah baringkan si pasien dengan posisi recovery. Posisi recovery itu yaitu kakinya diangkat melebihi jantung. Gerakan tersebut berguna untuk mengirimkan darah dari kaki ke otak secara langsung. Nah, setelah si pasien siuman atau sadar, segera dudukan dan berilah minum dan istirahatkan dia secara total. Nah, mungkin segitu saja yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga materi kali ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.